Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Erwin Aji Saputra selaku pembuka dan pemberi arah dalam penyampaian materi pada video kali ini. Puji syukur kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan kita semua untuk hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan tugas mereview materi pertemuan sebelumnya, yaitu mereview materi tentang titrasi argentometri. Sebelum memasuki tahapan penyampaian materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya sebagai penyampaian materi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anggria Nurul Hasanah dengan NIM 203, Erwin Aji Saputra dengan NIM 183, Maulidia Lestari dengan NIM 171, Raihan Wisnu Al-Habsi dengan NIM 196, dan Syaidah Tudiniah dengan NIM 156. Pada pembahasan kali ini, secara garis besar, kelompok 2 akan mereview tentang pengertian dari argentometri. Yang kedua, faktor yang memengaruhi pengendapan. Yang ketiga, jenis metode titrasi argentometri. Pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian titrasi argentometri. Istilah argentometri diturunkan dalam bahasa Latin, yaitu argentum, yang artinya perak. Argentometri dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk dapat menentukan kadar zat dalam suatu larutan yang dilakukan dengan cara titrasi berdasarkan pembentukan endapan ion Ag+. Pada argentometri melibatkan reaksi pengendapan antara ion halida seperti Cl-, I-, dan Br- dengan ion perak yaitu Ag+. Jadi, argentometri merupakan suatu penetapan kadar pada suatu zat yang didasarkan atas reaksi pembentukan endapan dari komponen yang tidak mudah larut. Dan ada sedikit tambahan informasi, sebenarnya titrasi argentometri itu berasal dari klasifikasi jenis presipimetri. Yang klasifikasimetri ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama seperti yang kita ketahui argentometri yang sering dilakukan. Yang kedua adalah titrasi merkuri. Namun titrasi ini tidak dapat dilakukan dengan secara umum. Hal ini karena merkuri sangat berbahaya karena memiliki sifat yang racun. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengendapan. Jadi pada pembahasan kedua ini terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengendapan. Yang pertama adalah temperatur atau suhu. Kelarutan akan bertambah jika temperatur mengalami kenaikan. Yang kedua adalah efek ion-ion lain. Endapan dapat bertambah kelarutannya jika dalam larutan ada garam yang beda dengan endapan. Yang ketiga, efek ion sejenis. Kelarutan endapan dalam air berkurang apabila larutan itu mengandung satu dari ion-ion yang menyusun endapan. Yang keempat, pengaruh kompleks. Kelarutan dari garam yang sedikit larut adalah fungsi konsentrasi zat lain yang membentuk kompleks dengan kation garam tersebut. Yang kelima, pengaruh pH. Larutan garam dari asam lemah itu bergantung dari pH larutannya. Dan yang terakhir, pengaruh hidrolisis. Bila garam asam lemah dilarutkan ke air, maka akan menghasilkan ion H+. Kation dari spesies garam akan mengalami hidrolisis sehingga kelarutannya bertambah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan titrasi argentometri. Jadi, kelebihan dari titrasi ini yaitu mudah untuk dilakukan, serta dapat dimanfaatkan sebagai penentu takaran atau kadar zat dalam sebuah larutan.
Kekurangan dari titrasi argentometri yaitu apabila terjadi kelebihan titran, maka titrasi akan menyebabkan indikator mengendap atau berubah warna sebelum titik ekivalen tercapai, sehingga titik akhir titrasi atau TAT tidak akurat. Nah, selanjutnya ada aturan untuk menetapkan titik akhir dari reaksi suatu endapan. Aturan yang pertama yaitu terbentuknya suatu senyawa yang mempunyai warna serta dapat larut dengan air, misalnya larutan berwarna pink atau merah bata. Yang kedua, terbentuknya sebuah endapan yang mempunyai warna, misalnya endapan merah bata. Yang ketiga, metode atau teknik yang dilakukan menggunakan indikator berupa indikator absorpsi atau indikator pengendapan yang akan berubah warna atau menjadi endapan ketika titik akhir titrasi dicapai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode Moore. Bisa digunakan untuk hanya dapat dipakai untuk menentukan konsentrasi ion Cl, min, Cn min, dan Br. Prinsip metodenya akan terbentuk endapan putih perak klorida selama proses titrasi berlangsung. Setelah itu, kelebihan ion Ag+ pada saat TAT dicapai akan bereaksi dengan indikator membentuk endapan coklat kemerahan atau Ag2CrO4. Indikator yang digunakan titrasi langsung dengan larutan standar AgNO3 dan indikator larutan kromat encer atau K2Cr2O4. Reaksi yang terbentuk Ag+ ditambah Cl menjadi AgCl sama dengan endapan berwarna putih. Ag+ ditambah CrO sama dengan AgCrO menjadi endapan berwarna kemerahan. Kelebihan dan kekurangan metode Moore. Kelebihannya adalah kerja lebih sederhana, titik akhir titrasi lebih mudah dilihat. Dan kekurangannya adalah lingkungan untuk titrasi berada pada suasana netral, sedikit alkalis pH 6 sampai pH 10, pada suasana asam CrO dapat melarut sehingga Ag2CrO4 tidak mengendap. Dalam suasana basa, AgNO3 akan bereaksi dengan basanya sehingga hasil titrasi akan salah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Volhard. Pertama, titrasi Volhard titration merupakan titrasi secara tidak langsung atau titrasi balik. Reaksi ini memerlukan kondisi asam. Yang kedua, dapat digunakan sebagai titrasi langsung dari Ag+ dengan SCN- seperti halnya titrasi balik penentuan Cl-, Br-, dan L-. Teknik ini digunakan jika reaksi terlalu lambat atau jika tidak ada indikator yang terpilih untuk menentukan titik ekivalen titrasi. Yang ketiga, menggunakan larutan standar garam KSCN atau NH4SCN, dan indikator yang digunakan adalah indikator larutan Fe atau 3. Yang keempat, Ag+ ditambah SCN- itu menjadi AgSCN atau endapan putih. Fe3+ ditambah SCN itu menjadi FeSCN2+ atau kompleks berwarna merah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode Volhard. Kelebihannya yaitu dapat menetapkan kadar semua halogenida dan rhodonida seperti Cl, Br, L, dan CNS. Sedangkan kekurangannya yaitu suasana lingkungan titrasi harus bersifat asam. Perubahan warna menunjukkan akhir titrasi dapat tergantung oleh endapan AgCl. Selanjutnya yaitu metode Pageant, di mana merupakan titrasi argentometri yang menggunakan indikator absorpsi senyawa organik yang
absorpsi ke dalam permukaan endapan koloidal selama proses titrasi berlangsung. Yang kedua, titrasi ini dengan menggunakan larutan standar AgNO3. Indikator yang digunakan adalah indikator absorpsi seperti kosin atau fluonesin. Reaksi yang terbentuk yaitu Ag+ ditambah Cl- menjadi AgCl endapan putih koloid. Endapan perak klorida membentuk endapan yang bersifat koloid. Sebelum titik ekuivalen dicapai, maka endapan akan bermuatan negatif disebabkan terabsorpsinya Cl- di seluruh permukaan endapan. Setelah titik ekuivalen dicapai, maka tidak terdapat lagi ion Cl- yang terabsorpsi pada endapan, sehingga endapan sekarang bersifat netral. Kelebihan dan kekurangan metode Fajans, di mana kelebihannya yaitu titik akhir yang mudah didapat, dan yang kedua yaitu kekurangannya adalah reaksi rentan terhadap koagulasi. Baik, terima kasih atas penyampaiannya kepada rekan-rekan saya. Selanjutnya, pembahasan materi akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya, jenis metode titrasi argentometri memiliki 3 metode, yaitu ada metode Mohr, metode Volhard, dan metode Fajans. Dan masing-masing metode tersebut pasti memiliki perbedaan ciri khasnya sendiri. Dan di sini terdapat tabel perbedaan 3 jenis metode tersebut. Yang pertama, perbedaan dari indikatornya. Metode Mohr menggunakan indikator K2CR4, sedangkan Volhard menggunakan indikator Fe13, dan metode Fajar menggunakan indikator absorpsi atau fluorescence. Perbedaan yang kedua yaitu dari suasananya. Metode Mohr suasananya netral, metode Volhard suasananya asam, sedangkan metode Fajans metodenya suasananya netral seperti metode Mohr. Yang kedua, perbedaan dari metode reaksinya. Metode reaksi Mohr itu bereaksi secara langsung, sedangkan Volhard tidak langsung, sedangkan Fajans seperti Mohr, yaitu bereaksi secara langsung. Perbedaan selanjutnya adalah yang ada di dalam bioretnya. Metode Mohr yang ada di dalam bioretnya adalah AgNO3, sedangkan Volhard KCNS atau NH4SCN. Sedangkan metode Fajans yaitu AgNO3. Dan perbedaan yang terakhirnya yaitu dari titik akhir titrasinya atau TAT. Metode Mohr akan menghasilkan TAT endapan merah bata, sedangkan Volhard larutan bata merah, dan metode Fajans akan menghasilkan titik akhir titrasi larutan pink. Kesimpulannya, jadi yang pertama, argentometri adalah salah satu cara untuk menentukan kadar zat dalam suatu larutan yang dilakukan dengan titrasi berdasarkan pembentukan ion Ag+. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi titrasi pengendapan adalah suhu, sifat larut, ion sejenis, aktivitas ion, pH, hidrolisis, hidroksida logam, dan pembentukan senyawa kompleks. Yang ketiga, metode dalam titrasi argentometri ada 3, yaitu metode Mohr, metode Volhard, dan metode Fajans. Dan yang terakhir, dari ketiga metode titrasi argentometri mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata atau kalimat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.